Baik teman-teman, selamat jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini dan besok ya, tanggal 9 Agustus 2021 dan besok tanggal 10 Agustus 2021. Jamnya sekarang jam 1 waktu sesi break ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya bahas untuk bagian kedua ya. Yang belum lihat atau belum nonton bagian pertama, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya, untuk bagian pertama ya. Jadi ini bagian kedua, 8 saham saya bahas untuk hari ini dan besok. Besok pasar sahamnya buka ya, walaupun tanggal merah sebelumnya ya, karena pemerintah geser dari tanggal 10 tanggal merah menjadi tanggal 11 tanggal merahnya ya. Jadi liburnya hari Rabu bukan besok ya, besok masih tetap buka. Analisa sahamnya untuk hari ini dan besok ya, untuk hariannya. Jadi analisa saham saya ada dua macam, ada yang harian, ada yang mingguan ya, seperti itu ya. Kalau yang mingguan itu khusus bagi mereka yang nggak mau ikut fluktuasi harian ya, jadi maunya nyantai aja, pakai support dan resisten yang mingguan ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini untuk harian bagi yang mau trading harian 1-2 hari atau 1 sampai 5 hari ya, seperti itu ya. Ya, pakai analisa saham harian ya. Oke, saya bahas langsung yaitu BULL ya, BULL. Buana Lintas Lautan Tbk. Di sini kita lihat memang trennya dia masih sideways ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya dia memang masih kondisinya downtrend ya, downtrend banget, dan dia sideways di bawah sekarang ya. 1 2 3 4 5 dia 5 minggu ya dia sudah sideways ya. Nah Pak Sunar, ini kira-kira ada kemungkinan naik lagi nggak Pak Sunar gitu ya? Kemungkinan ada ya, jadi ada kemungkinan dia breakout. Memang sebelumnya dia sudah breakout ke atas 260, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ternyata dia gagal Pak Sunar, turun lagi ya. Nah ini tentu supportnya 246 sudah tentu, kemudian dia rebound lagi ya. Apakah masih bisa turun naik lagi atau dia cuma 260 nanti turun lagi ya. Nah strateginya seperti ini kalau mau buy ya. Bentar saya bahas dulu yang sudah punya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 246 ya. Maksimum di 236 stop lossnya ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 246 dan 236. Tapi kita belinya bertahap aja. Buy sekarang, kemudian kalau dia naik lagi ke atas 260, tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 270, tambah lagi. Naik lagi ke atas 280, tambah lagi. Target berikutnya adalah kurang lebih di 292 ya. Itu target price terdekatnya. Memang dia ini adalah garis Fibonacci retracement sebelumnya yang saya gambarkan ya. Setelah dia sideways lama, kemudian dia breakdown ya. Jadi sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya secara garis besarnya ya. Walaupun sideways beberapa minggu terakhir ya. Kita belinya bertahap aja kalau mau trading ya. Kalau mau amannya memang harus tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 292 ya. Kalau dia naik ke atas 292, minim dia akan menguji 322 ya untuk target price-nya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 328 breakout ya, ya ada kemungkinan dia bisa sampai target 362 dan 394 ya naiknya. Ada kemungkinan ya. Karena ciri khasnya dari bull ya. Kalau dia sudah mulai naik apalagi breakout dari sideways-nya ya, dia bisa naik tinggi ya seperti itu ya. Tapi hati-hati kalau sudah di puncak seperti ini ya, dia bisa turun juga dalam ya. Begitu ya. Sebenarnya di saham itu ya, saya kasih tahu ya. Ada yang bilang pucuknya di mana Pak Sunar? Ada yang tanya saya sana ya. Puncaknya di mana? Kita tidak akan pernah tahu puncaknya saham itu di mana harganya ya. Kecuali kalau sudah terjadi ya. Ya memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang kan Pak Sunar. Ya memang begitu begitu kenyataannya ya. Kalau sudah terjadi kemungkinan seperti ini ya, pernah naik ya 1 2 3 ini ya, naik tinggi banget ya 3 hari terakhir ya. Kemudian tiba-tiba merah ya. Nah setelah turun ini hari keduanya dia high-nya nggak bisa naik lagi ke atasnya. Ya berarti ini sudah pucuknya ya. Berarti sudah tahu ini pucuknya seperti itu ya. Kalau kita belum sampai ke atas turun ke bawah, kita nggak akan pernah tahu pucuknya di mana. Terus terang aja seperti itu kalau sahamnya. Mungkin bisa prediksi pucuknya bisa ya, pakai Fibonacci extension bisa ya. Saya juga sering pakai Fibonacci extension bisa ya, atau dari resistance sebelumnya bisa ya, seperti itu ya. Itu prediksi aja, tapi bukan berarti pasti pucuknya di sana, enggak ya. Kurang lebih seperti itu. Ya di sini dia masih di bawah ya. Ya, pasang aja stop lossnya di 246 dan 236. Belinya bertahap aja, naik ke atas 260 buy, naik ke atas 270 buy, dan seterusnya ya. Itu untuk bull ya. Kurang lebih cukup ya. Dia masih cenderung sideways di bawah ya. Belinya bertahap aja. Kemudian berikutnya untuk PAX ya. Jadi PAX ini sudah pernah saya bahas. Dia naik ke atas 104 ya. Kalau yang ngikutin saya sudah informasikan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 104 ya, boleh buy ya. Resisten terdekatnya memang di 113 ya. Kelihatannya masih belum tembus ya Pak Sunar. Memang masih belum tembus ya. Kalau sudah punya kira-kira pasang trading stopnya di mana? Di 104 dan 102 ya, tetap ya.
Kalau buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area 89 sampai 92 ya. Ini buy on weakness-nya. Tapi berhubung dia higher high ya, di sini higher high ya. Maka kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 102 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 102, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 102. Tapi hati-hati bagi yang sudah punya, kalau turun di bawah 102, dia ada kecenderungan turunnya lumayan dalam ya, sampai ke area sekitar 92 dan 89 nih ya, area support berikutnya ya, kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang kira-kira bagaimana Pak Sunar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 104 dan 102. Tapi belinya bertahap ya. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 113 ke atas, boleh tambah lagi. Target price berikutnya di mana Pak Sunar? 124 ini sudah saya gambarkan ya. 124, 134, dan 150. 124 dapat dari mana Pak Sunar? Dari ini ya. Swing high-nya sebelumnya di sini ya. Jadi sebelumnya saya tarik garis ya. Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya. Ini 124 adalah target price berikutnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 113 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 124 tambah lagi. Target price berikutnya 134. 134 dari mana? Dari swing high sebelumnya ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya, berikutnya 150 dan 168 ya. Ini sebelumnya saya sudah gambarkan dari pattern-nya ini ya, rounding bottom ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, dari ini ya. Ini sebelumnya saya perkirakan akan bentuk rounding bottom ya. Seperti ini ya. Tapi ternyata belum berhasil tembus ya, malah dia sideways lagi ke panjangnya. Ya kalau kita tarik garis lebih panjang lagi, seperti ini ya. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 124 ya, target price berikutnya kurang lebih bisa kurang lebih sekitar ini ya. Ini saya ukurkan ya, kalau dari ketinggian sekarang ya. Dari sini aja ya. Kalau tinggal paskan di atasnya, kalau dia berhasil breakout ya kurang lebih 168 ya. Ini sebelumnya kalau dia tembus lagi bisa sampai ke 200 ya. Target price-nya ya. Nah, Pak Sunar apakah boleh buy? Pak Sunar boleh ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 113 tambah lagi, naik ke atas 124 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Terus terang aja Bex ini sahamnya dia valuasinya mahal ya. Sebelumnya dia sudah right issue berkali-kali, sempat dia bertahan di atas maksud saya sempat sampai 50 ya beberapa saat yang lalu ya, lama banget ya. Sebelumnya memang Bex ini adalah saham yang sakit ya, tapi beberapa waktu yang lalu dia sudah dinyatakan bank sehat ya oleh OJK ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya masih bisa naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya. Jadi mudah banget ya. Oke, berikutnya DMMX. DMMX sudah saya sebutkan juga di analisa saham sebelumnya ya. Jadi dia kalau berhasil breakout ke atas 3.200 boleh buy ya. Targetnya adalah 3.400. Nah ternyata Pak Sunar kok sesi satu break kok lesu gitu ya, loyo gitu ya. Ya memang kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya. Pasang aja daily stop ya. Jadi sudah punya jangan lupa pasang daily stopnya. Kalau belum punya ya terpaksa pasangnya di 3.200 dan 3.000 ya. Pasang stop lossnya berarti ya. Kalau yang mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Ya, ini kan sudah breakout ke atas 3.200 ya. Apakah boleh buy Pak Sunar ya, untuk di MMX? Karena uptrendnya dia masih cenderung bagus ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy bertahap aja ya saran saya, jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 3.000 dan 2.800 ya. Kalau pasang di 3.200 kan terlalu dekat ya stop lossnya ya. Jadi pasang di 3.000 dan 2.800 bagi yang mau buy high sell higher ya. Kalau buy on weakness saya rasa sih tunggu aja di area ini ya, 2.600-an ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu kalau dia koreksi di bawah 2.600, buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 2.600 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 2.800, tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 3.000 dan 2.800. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Karena volumenya kalau kita perhatikan ya dari sideways ini dia masih cenderung di bawah rata-rata 5 hari ya. Dan dia menukik turun ke bawah pasiennya. Jadi istilahnya mau naik tapi bahan bakar roketnya nggak cukup kuat untuk boost ke atas sampai naik tinggi gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya. Ya mudah-mudahan mungkin setelah 1-2 hari ini dia bisa naik lagi ya. Mungkin setelah liburan hari Kamis ya, biasanya hari Kamis ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3.400 tambah lagi, naik ke atas 3.600 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 3.800 ya. Saran saya sih jangan takut ketinggian ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus walaupun sebelumnya dia sideways di sini ya, tapi secara keseluruhan uptrendnya bagus. Ya. Jadi bukan saya menyarankan beli di pucuk enggak ya. Ini khusus bagi yang mau buy high sell higher. Jadi saya nggak maksa orang suruh-suruh orang beli ya.
Makanya saya bilang analisa saham saya ini sifatnya analisa, bukan rekomendasi, bukan ya. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, nggak nyuruh-nyuruh orang jual ya, terserah Anda. Saya hanya kasih acuan kalau misalnya Anda mau beli, nah belinya di mana? Kalau buy on weakness ya di kotak ini, kalau buy high sell higher ya sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Uptrendnya masih bisa naik, bisa ya. Kurang lebih cukup ya untuk DMMX. Berikutnya untuk dinar. Dinar ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Untuk minggu tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Yang belum cek analisa saham mingguan silahkan dicek ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Nah ini 39 ke atas saya sudah sebutkan kan, 394 ke atas boleh buy. Nah ini 440 kurang lebih area ini ya. Fibonacci retracement 23,6% ya. Ini kurang lebih 445an kurang lebih akan tercapai ya. Memang dia sentimen right issue ya. Nah, pas seperti ini ya tinggal pasang aja trailing stopnya. Nah, Pak Sunar, ini pasang trailing stopnya di mana? Kalau dari Pak Sunar bilang kan breakout ke atas 394 buy. Nah, sekarang kalau pasang ke 394 kan hilang keuntungan saya. Jadi pasang trailing stopnya saya kasih garis baru ya 418 ya. Pasang aja trailing stopnya di 418. Yang sudah punya ya. Maksimum di 394. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Memang naiknya tinggi ya, sudah 2 hari langsung lompat ini, apalagi ada gap di sini ya. Memang kalau mau buy dia resiko kena koreksi ada ya. Jadi menurut saya sih tunggu koreksi atau tunggu buy on weakness. Sebelumnya saya kasih di area bawah ya, tapi berhubung higher high ya kita tunggu koreksinya di area 354 sampai 368 ya. Artinya kalau dia koreksi dekat dengan 368 atau turun di bawah 368, kita buy-nya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 368 barusan buy. Tapi buy-nya bertahap, naik 300, naik ke atas 394 tambah lagi, naik ke atas 418 tambah lagi dan seterusnya ya. Terus bagi yang minat untuk buy high sell higher, berani nanggung resiko ya. Ya, Pak Sunar, saya tipenya breakout trading gitu ya. Jadi kalau istilahnya buy high sell higher gitu ya. Jadi beli saham itu nggak harus buy low sell high. Memang maunya sih lebih bagusnya buy low sell high ya, supaya profitnya maksimum ya. Tapi nggak semuanya tekniknya buy low sell high. Kalau semuanya buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja trader atau investor yang pakai strategi buy high, sell-nya higher ya. Jadi jualnya lebih tinggi lagi dari harga belinya seperti itu. Jadi kalau mau seperti itu tipenya, beli sekarang boleh tapi bertahap aja ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 442, high-nya hari ini tambah lagi, naik lagi ke atas 460 tambah lagi. Target pas berikutnya kurang lebih sekitar 535 ya, jauh memangnya ya. Yang mudah-mudahan aja 535 dapat dari mana Pak Sunar? Ini dapat dari swing high sebelumnya di sini ya. Jadi dia akan menguji 460. Ini adalah high sebelumnya 5 Maret ya, dia gagal, dia turun ya. Jadi itu adalah resisten terdekatnya. Kurang lebih cukup lah ya untuk dinar ya. Sudah saya infokan, tinggal ikutin aja garis-garisnya ya, seperti itu ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Memang ini naiknya sudah tinggi ya. Bukan berarti kalau buy high sell higher bakalan turun, enggak ya, enggak tentu ya. Bisa aja koreksi karena sebelumnya kalau naik tinggi dia koreksi ya. Kemudian kalau naik lagi mungkin beberapa minggu ya, barusan dia ada konfirmasi breakout naik ke atas swing high sebelumnya di sini ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pindah ke saham yang lainnya seperti itu ya. Terus terang aja saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi jangan salah paham. Kalau sudah ketinggian, Pak Sultan bilang boleh buy high sell higher. Ya memang boleh karena uptrendnya masih cukup bagus, masih cukup kuat ya. Karena saya berpegang teguh pada prinsip analisa klasik technical ya. Klasik technical analysis ya. Kalau trennya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah, ya dia akan tetap lanjut ya. Kalau masih uptrend ya, lanjutnya uptrend masih ke atas ya. Kecuali dia ada konfirmasi, oh ini berbalik arah Pak Sunar, sideways, atau tiba-tiba balik arah ke downtrend ya. Ya berarti sudah saatnya jual ya, seperti itu ya. Kalau masih uptrend, masih bagus, masih strong ya, takut ya belinya bertahap atau tunggu buy on weakness ya. Kadang-kadang kalau di jalur uptrend ada koreksi, ada ya. Ketika dia koreksi ya kita mulai nyicil buy ya, seperti itu ya. Tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 368 ya, barusan buy. Kalau belum naik ke atas 368 ya berarti belum ya. Kurang lebih seperti itu untuk dinar. Berikutnya untuk mari. Mari ini dia seperti saya sebutkan sebelumnya ya, memang suka membentuk ekor panjang ke atas ya, seperti ini ya. Sering bikin orang nyangkut ya, seperti itu. Makanya saya kasih garis-garisnya ini untuk acuannya ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 500 buy,
naik lagi ke atas 520 tambah lagi, tapi belum berhasil naik ke atas 520 Pak Sunar. Ya memang harusnya belum buy lagi ya, pasang aja trading stopnya ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah profit ya, walaupun profitnya mungkin sempit ya, seperti itu ya, belum banyak ya di sini ya. Memang pergerakannya dia seperti itu ya, sering membentuk ekor panjang ke atas ya. Kalau nggak berani buy high sell higher ya, ya kita nggak akan profit ya, seperti itu ya. Seperti ini ya, ini kan sudah naik kemudian turun ya, apalagi ini merah ya. Nah, maksud saya buy high sell higher, kalau dia koreksi ya, kemudian dia berhasil breakout lagi naik ke atas high-nya yang sebelumnya ini ya, sebelum dia koreksi ya, ya kita harus berani buy back. Jadi buy high, sell higher ya, di sini ya salahnya ya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kan sudah terjadi Pak Sunar, ngomongnya gampang. Ya ini sebelumnya juga sama ya kan di sini ya. Koreksi, dia berhasil breakout higher. Loh kok turun lagi Pak Sunar? Ya masih belum kan. Selama dia bertahan di atasnya 460 masih ada harapan ya. Ini area buy on weakness, kalau takut ya beli aja di area buy on weakness ya. 420 sampai 440. Artinya kalau dia turun di bawahnya 440, kita belinya tunggu kalau dia naik ke atas 440 buy. Naik ke atas 460 tambah lagi dan seterusnya. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau yang mau buy high sell higher ya, pasang stop lossnya di 480 dan 460. Belinya bertahap aja ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 520 tambah lagi, naik lagi ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya. Target plus berikutnya di 580. Uptrendnya masih cukup bagus ya, jadi jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya, jadi disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau lebih cukup untuk mari. Berikutnya untuk asa, masih naik lagi ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi atau enggak ya asa ini ya. Dia masih, ini target price 2800 sudah kena ya, ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. 2800, berikutnya di 3000, Fibonacci extension 261,8%. Jadi yang ngikutin saya sistem buy high sell higher, harusnya ini sudah buy ya, karena dia sudah breakout ke atas high-nya sebelumnya ya. Jadi maksud saya kalau buy high sell higher, dia tunggu kalau breakout resistance terdekat buy, ya kan, ya jualnya di ketinggian. Ini 2800 sudah kena ya, harusnya sudah pasang trading stop juga ya. Jadi yang belum pasang ya pasang aja sekarang di high-nya ini ya, 2690 dan 2600, itu trading stopnya kalau belum pasang ya. Kalau sudah jual, ya berikutnya tinggal tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 2810 ya, barusan buy lagi ya. Kalau mau ikut berikutnya ya. Target plus berikutnya kurang lebih sekitar area 3000 sampai dengan 3050 lah. Ini area Fibonacci extension 261,8% ya. Uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Memang dia ciri khasnya naik tinggi, kemudian dia koreksi berhari-hari, kemudian breakout lagi ya, seperti ini ya. Jadi seperti anak tangga ya, sideways, naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya ada kemungkinan dia koreksi ya 1-2 hari ya, kemudian dia berhasil breakout lagi ya. Nah, kita nggak akan tahu ya. Jadi yang mau buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area ini. Loh kok nggak kena Mas Tar ya? Kalau nggak kena buy on weakness ya buy high sell higher. Tapi berhubung dia sudah higher high, saya naikkan kalau mau buy on weakness di area 2330 dan 2400. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 2400, kemudian dia berhasil rebound lagi ke atas 2400 ya, seperti ini ya. Dia turun di bawah 2400, kemudian mantul ke atas 2400 besoknya ya. Ya kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2500 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk asa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau saya tarik dari garisnya ini ya. Nah, ini garis resistennya lah orang bilangnya ya. Ya masih ada peluang ya. Breakout lagi ke atas ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMRT. Ini juga sentimen right issue ya. Katanya mau right issue, saya belum tahu, ada beritanya belum. Silakan dicek ulang ya. Ini breakout ke atas 1435 saya sudah sebutkan, boleh tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya. Berikutnya targetnya adalah 1500, sekitar area Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia naik lagi ke atas 1500, berikutnya adalah 1600 dan 1700 ya. Naiknya masih cukup tinggi, uptrendnya masih cenderung bagus ya, walaupun dia sering kali ya sudah naik tinggi, kemudian koreksi lagi, breakout lagi, koreksi lagi, breakout lagi ya. Memang harus cukup sabar ya untuk AMRT ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1435 dan 1385. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di 1250 sampai 1280. Tapi berhubung dia berhasil higher high ya, di sini high-nya lebih tinggi ya. Jadi saya naikkan buy on weakness-nya, tunggu aja di sekitar area 1335 dan 1315 ya. Seperti itu ya. Tinggal tunggu di sana, kalau dia koreksi di bawah 1335, tunggu ya, buy-nya tunggu, bukan berarti langsung buy enggak ya. Tunggu 1-2 hari berikutnya, naik ke atas 1335 buy, naik ke atas 1385 buy, naik ke atas 1435 buy dan seterusnya. Target price berikutnya adalah 1500, 1600 dan 1700 ya. Jadi buy-nya bertahap aja.
Kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunar, ya tengah-tengahnya pakai Rp50. Jadi 1.550 gitu ya. Naik ke atas 1.550 tambah lagi, naik ke atas 1.600 tambah lagi, berikutnya lagi naik ke atas 1.650 tambah lagi ya. Jadi trading itu mudah ya. Kalau kita sudah tahu garis-garisnya tinggal ikutin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup untuk AMRT, berikutnya untuk BKSW ya kan. BKSW sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Ini sebelumnya ada yang nyangkut ya 388 ya, tapi masih tanya saya Mas Sunar gimana, harusnya sudah pasang trailing stopnya ya. Kalau belum pasang ya saya sudah sebutkan sebelumnya ya, trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Dia masih naik lagi ya. Kadang-kadang memang ekor panjang ya sepertinya menipu ya. Ini sebelumnya ekor panjang dia turun ya, ya kadang-kadang seperti itu ya. Ini kan masih naik lagi ya, kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 338 dan 318. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di area yang 296 dan 276 ya. Kalau dia koreksi di bawah 296, kalau dia berarti rebound barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 318 buy, naik ke atas 338 buy dan seterusnya ya. Ini juga mau right issue juga ya BKSB ya. Nanti silakan cek beritanya, rasionya dan anunya harga pelaksanaannya ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Yang tipe buy high sell higher boleh ya, tapi dengan catatan ya hati-hati ya, pasang stop lossnya di 38 dan 318. Kalau dia naik lagi ke atas 366 tambah lagi, naik lagi ke atas 388 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout lagi, kalau saya sudah gambarkan sebelumnya, ini patternnya kalau menurut Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns bukunya ya, ini rounding bottom ya kan. Target price berikutnya adalah di sekitar Fibonacci extension 161,8%. Kurang lebih sama dengan kedalaman yang ini ya, ketinggian dari chart patternnya ya. Jadi kedalamannya kalau saya ukur sebelumnya, nggak tahu ini saya ukurnya garisnya kok banyak tinggi banget ya. Skalanya mungkin beda ya. Oh, saya pakai skala log sebelumnya ya. Maaf, ini skalanya saya belum ganti ya, skala log ya. Jadi kalau pakai skala log ya, iya sepertinya gara-gara saya nggak rubah skala log ya. Jadi kalau skala log ya ketinggiannya bisa sampai 700 ya. Di Fibonacci extension 261,8% ya. Seperti itu ya. Jadi yang sebelumnya saya ada gambar targetnya, cuma skalanya saya belum ganti ya, lupa ya. Ini nggak tahu tiba-tiba kok berubah ya. Silakan dicek ulang ya. Garis-garisnya, tapi garis-garisnya masih tetap sama ya, hanya target tinggiannya aja ya seperti itu ya. Jadi masih peluang sampai ke 700 ada ya. Target price terdekatnya di Fibonacci extension 6161,8% ya, di atas di sekitar 470. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Kalau takut ketinggian Pak Sunar gimana? Ya belinya bertahap aja yang pertama, atau yang kedua tunggu koreksi. Kalau dia koreksi ya di bawah 296, tunggu kalau dia rebound atau mantul barusan buy ya, buy-nya bertahap. Naik ke atas 318 tambah lagi dan seterusnya ya. Atau pilihan yang ketiga kalau takut ketinggian ya pilih saham yang lainnya ya. Karena pilihannya juga banyak ya. Target berikutnya adalah dia akan menguji 388. Kalau dia breakout ke atas 388, target berikutnya adalah 470 ya untuk BKSW ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham untuk hari ini dan besok tanggal 10 ya. Jadi tanggal 10 besok masih buka ya, karena pemerintah geser tanggal merahnya ya. Ini adalah bagian kedua ya. Jangan lupa nonton juga bagian pertamanya ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian yang baru join jangan lupa subscribe, jangan lupa like, nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian jangan lupa komentar atau kasih saran ya di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi saya akan terima kok, semua saran saya terima. Tapi kalau sarannya cenderung mengatakan saya menyesatkan ya, saya biasanya langsung saya hapus ya, terus terang aja ya. Ya bukan karena saya nggak mau terima kritikan ya, seperti itu enggak ya. Karena kalau beda analisa ya, antara satu analis dan yang lainnya, atau antara satu orang dengan yang lainnya, itu bukan berarti yang satu benar, yang satu salah, enggak ya, seperti itu ya. Memang perbedaan pendapat. Yang penting saya sudah jelaskan pakai strategi seperti apa, support resistennya di mana, pakai tekniknya seperti apa, seperti itu ya. Saya di sini fokusnya di pergerakan harganya, bukan dari bandarnya ya, seperti itu ya. Ada yang pakai teknik bandarmologi, bilang ke saya tekniknya menyesatkan, nggak pakai bandarmologi ya. Hanya karena saya nggak mau mengikuti bandarmologi bukan berarti saya menyesatkan ya. Jangan begitu ya. Jadi karena beda aliran ya, istilahnya beda aliran seperti itu ya. Kurang lebih begitu, cukup seperti biasanya. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.